Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Budiah, Fareja, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas waktunya. Saya Hafido Tasya dengan nomor induk 1526422052. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait kendala operasional yang dihadapi pada saat magang, yaitu pada unit packaging, khususnya mengenai masalah handling livet yang menyebabkan munculnya alarm di sistem HMI, yaitu no livet in grips dan adanya temuan material yang rusak atau lecek. Nah, tujuan dari presentasi ini tuh yang pertama untuk memahami bagaimana hubungan kerja antara livet, magazin, dan mesin guk. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada menganalisis akar penyebab masalah melalui fishbone diagram. Nah, yang ketiga itu ada memaparkan countermeasure, yaitu pada tindakan korektif yang telah dilakukan oleh teknisi atau operator agar masalah ini tidak terulang kembali. Nah, sebelum masuk ke detail masalah, saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja livet dari magazin hingga diproses oleh mesin guk. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada komponen dan fungsi utama, yang mana di sini terdapat 3 komponen. Yang pertama itu ada livet. Livet sendiri di sini merupakan material input yang harus dimasukkan ke dalam produk atau kemasan. Nah, yang kedua itu ada magazin. Magazin di sini tuh berfungsi sebagai penyimpanan dan penyedia. Nah, biasanya tuh tempat penyimpanan sementara hopper untuk tumpukan lipat sebelum diproses. Nah, yang ketiga itu ada mesin guk. Mesin guk ini tuh biasanya tuh merujuk pada unit feeder atau folder yang sangat umum digunakan dalam mesin packaging farmasi atau produk lain. Nah, apa sih fungsi utamanya dari mesin guk ini? Nah, mesin guk ini tuh ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada pick up atau mengambil. Biasanya itu di sini mengambil satu livet dari magazin menggunakan vacuum suction dan grippers. Yang kedua itu ada folding atau melipat. Biasanya itu mesin guk di sini melakukan pelipatan pada leaflet sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada inserting atau memasukkan. Biasanya itu mendorong leaflet yang sudah dilipat itu tuh ke dalam dimasukkan ke dalam karton atau kemasan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa magazin dan mesin guk ini tuh harus bekerja secara sinkron untuk memastikan setiap livetnya itu bisa diambil, diproses dan dimasukkan tanpa mengalami kerusakan. Nah, di sini bisa kita lihat ada foto dari mesin guk. Di sini ada prosesnya bagaimana. Ini ada video juga bisa dilihat. Ini video ini merupakan cara atau bagaimana sih di mesin guk ini tuh beroperasi dari livet ke magazin dan ke kemasan. Bisa dilihat. Boleh di next. Yang ketiga itu ada temuan abnormalitas. Nah, temuan abnormalitas ini tuh ada beberapa yang ditemukan. Yang pertama itu tuh muncul alarm no livet in grips itu di sistem HMI. Yang kedua itu livet tidak tertransfer dan tersangkut di magazin. Yang ketiga itu ada lembaran livet yang paling bawah itu terlipat atau lecak, bahkan bisa sampai sobek. Yang keempat itu ada livetnya itu terjepit pada pointer, blower, dan cam penarik livet. Yang terakhir itu posisi livet yang terlalu sempit, yang mana stopper guide magazin lipatnya itu bagian depannya itu posisinya tidak sama.
Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa gambar. Nah, yang gambar ini merupakan lipatnya itu lecek, bisa sampai sobek, terus posisi lipatnya terlalu sempit, terus lipatnya itu terjepit di antara pointer dan blower. Nah, dokumentasi ini tuh merupakan kejadian langsung pada saat saya melakukan magang. Selanjutnya itu ada fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini tuh ada 4 utama. Yang pertama itu ada mesin atau mesin. Biasanya mesin di sini lebih fokus ke bagian akurasi settingnya, akurasi penyetingannya. Nah, biasanya tuh parameter mesinnya tuh A1 atau A4-nya itu yang tidak presisi dan ketidaksesuaian posisi stopper guide yang memicu lipat tertekuk atau terjepit. Nah, selain itu juga kondisi vacuum junction-nya itu dan blower-nya tuh biasanya perlu dibersihkan atau dicek. Terus kam penarik lipat atau pelaratan holding lainnya itu dalam kondisi kotor atau haus, jadi perlu di cleaning. Nah, selanjutnya itu ada material, fokusnya itu terhadap kondisi fisik lipatnya. Nah, lipat yang sudah rusak atau lecek ini tuh dari awal atau adanya daya rekat antar lipat yang membuatnya tidak terpisah sempurna saat di fit. Jadi tuh kertasnya masih saling menempel, bahkan ada beberapa yang double kertas lipatnya. Nah, selanjutnya itu ada metodenya itu fokusnya yang pada prosedur kerja. Nah, prosedur loading yang kurang tepat bisa misalnya itu kayak arah lengkungan atau penumpukan tidak rapi, terus prosedur pembersihan area magazinnya itu yang kurang efektif. Nah, yang terakhir itu ada man atau manusia. Nah, ini tuh fokus utamanya tuh terhadap ketelitian dan kompetensi. Nah, biasanya tuh ketidaktepatan operator atau teknisinya itu saat melakukan setting parameter A1, A4, terus pengecekan stopper guide, terus verifikasi spesifikasi cangkul lipat, terus dan yang lainnya tuh masih kurang efektif dan tidak optimal. Boleh di next. Selanjutnya itu di sini ada countermeasure. Nah, countermeasure itu tuh di sini yaitu penanggulangannya. Nah, penanggulangannya itu melalui corrective action. Bisa dilihat di sini ada 2 poin utama dari corrective action pada penanggulangan lipat ini. Yang pertama itu ada penanganan material dan area kerja, yang mana di sini lebih ke fokus cleaning. Yang kedua itu ada penyesuaian parameter dan setting mesinnya. Nah, sini saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa penanganan material dan area kerjanya tuh yang fokus utamanya itu ke cleaning. Nah, biasanya itu caranya itu pada saat posisi lipat itu double atau nempel, itu tuh biasanya operator atau teknisi lainnya itu mengibaskan lipat agar terpisah satu sama lain. Jadi dirapikan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke lipat area magazin. Nah, setelah dirasa sudah rapi dan sudah dalam kondisi satu-satu lipat, itu lipat tersebut diletakkan ke magazin dengan arah lengkungan ke bawah. Nah, biasanya itu untuk mencegah area double feeding. Jadi enggak nempel 2 lipatnya. Nah, selanjutnya itu ada cleaning pada area magazin, pelipat lipat. Nah, yang ketiga itu cleaning pada mesin cook dan tray lipat dengan biasanya menggunakan alkohol atau pembersih lainnya. Yang terakhir itu ada pengecekan
pengecekan kondisi vakum suctionnya itu dan blowernya tuh harus dalam kondisi oke. Selanjutnya yang kedua itu penyesuaian parameter dan setting mesin. Nah, penyesuaian parameter dan setting mesinnya itu parameter A1 itu tuh ada jarak tersendiri yang mana parameter A1 itu 21,7 cm ke 21,8 cm. Terus parameter A4 birunya, parameter A4-nya tuh itu harus 8,6 ke 8,6. Jadi ini cuman hanya sekedar verifikasi ulang saja. Yang ketiga itu pengecekan cangkul lipat. Nah, biasanya itu pastikan si cangkulnya itu sesuai dengan spesifikasi. Yang selanjutnya ada pengecekan posisi stopper guide magazine lipat bagian depan itu harus posisinya tuh sama dan benar. Jadi posisinya harus sama rata gitu. Nah, selanjutnya itu ada penyetingan dan sejajarkan guide kanan dan kiri lipatnya itu bagian depan. Nah, biasanya itu ini berguna untuk mengurangi jepitan atau kerusakan pada lipatnya. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada dokumentasi. Bisa dilihat di sini ada beberapa kegiatan yang salah satunya yang pernah saya lakukan di tempat magang. Sini bisa dilihat ada video proses lipat dari magazin ke mesin guk dan masuk ke kemasan. Terus di sini terdapat robotik pada mesin kartoning yang mana berguna untuk sebagai pick and place produk sebelum dimasukkan ke karton. Nah, selanjutnya ada juga robotika jenis IRB 360, fungsinya sama sebagai pick and place, namun untuk robot ini tuh khusus berkecepatan tinggi. Nah, robot ini masih dalam keadaan on progress, masih belum bisa digunakan secara optimal karena ada beberapa part atau itu yang masih dalam kondisi pengecekan. Selanjutnya ini ada kabel atau di junction box. Ini tuh merupakan salah satu bagian dari robot IRB 360. Di sini saya membantu dalam pengecekan wiring untuk memastikan bahwa kabelnya itu terhubung ke robotnya atau tidak. Selanjutnya itu ada support HSE dalam pengecekan Legrand di area seluruh buyer, khususnya pada bagian produksi dan packaging. Terus saya juga ke technical area dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di tempat magang. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian yang masih kurang optimal. Cukup sekian dan terima kasih.